Bayi kembar Siam akan menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Kota Malang. Apa jadinya kalau mobil polisi dan ambulans berukuran mini? Gimana ya kira-kira bentuknya? Jadi penasaran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya, 3 berita tadi membuka perjuangan kita di Okezon Updates hari ini. Bersama saya Pram Senjaya, berikut Okezon Updates lengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Okezon Updates hari ini kita awali dengan informasi viral pemirsa. Bermaksud ikut merayakan peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, bendera yang dipasang di depan rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta ini justru hilang. Aksi ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang pengendara motor berhenti di depan sebuah rumah setelah beberapa kali mondar-mandir memantau situasi di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai dirasa aman, pelaku menggasak bendera sepanjang kurang lebih 2 meter yang terpasang di depan rumah. Setelah itu, pelaku pun kabur. Aksi pencurian itu disadari pemilik rumah pada pagi harinya. Korban tak menyangka bendera yang dipasang untuk memperingati HUT ke-78 RI justru hilang dicuri. Kata suami saya, "Mak, kok bendera nggak ada ya?" Gitu. Saya lihat, oh iya nggak ada. Udah nggak ada, di aja. Anak saya ngeliat ada. Langsung lihat di CCTV anak saya. Oh, orangnya naik motor, rambutnya segini, pakai topi. Ya udah ke sana deh, udah jalan ke sana. Korban enggan melaporkan peristiwa pencurian bendera merah putih miliknya tersebut ke pihak kepolisian. Korban lebih memilih mengunggahnya di media sosial hingga akhirnya viral. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lagi-lagi WNA bikin ulah nih pemirsa. Seorang pengemudi ojek online terluka parah usai menjadi korban tabrak lari seorang WNA di kawasan flyover Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga berusaha membalikkan bangkai mobil rental yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di flyover Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta. Sementara sepeda motor korban ringsek di sisi jalan. Akibat kecelakaan, pengendara motor yang merupakan pengemudi ojek online luka parah. Sementara sopir dan penumpang yang merupakan WNA asal Nigeria melarikan diri. Kecelakaan bermula saat korban pengemudi ojol hendak mengantar dokumen dari Mampang ke arah Senayan. Tiba di TKP, korban ditabrak minibus hingga membuat korban tak sadarkan diri. Warga yang ada di lokasi segera membawa korban ke rumah sakit. Sama polisinya itu awalnya ditolongin, dipecahin kacanya, tolongin WNA-nya. Nah setelah nolongin WNA-nya itu, polisinya itu nolongin saya. Nah si polisi itu nggak sadar kalau WNA-nya itu ternyata udah nggak ada di situ, udah kabur. Akibat kecelakaan ini, korban menderita luka di beberapa bagian tubuh dan segera melapor ke Polda Metro Jaya. Korban berharap kedua pelaku yang merupakan warga negara asing segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Aksi premanisme masih marak terjadi di Indonesia. Kali ini seorang pria bertato yang memalak sopir dalam kondisi truk tengah melaju di Medan, Sumatera Utara. Kejadian tersebut pun kemudian viral di media sosial. Inilah video aksi seorang pria yang nekat memalak seorang sopir dalam kondisi truk tengah melaju di kawasan Cicanang, Medan Belawan. Aksi ini tergolong nekat karena dilakukan di atas truk yang tengah melaju kencang. Setelah video ini viral, tim unit Reskrim Polsek Medan Belawan langsung memburu pelaku. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di lokasi kejadian saat akan memalak sopir truk yang akan melintas. Tim Reskrim langsung menggelandang pelaku yang diketahui bernama Andi ini ke kantor polisi. Pelaku dikenal polisi merupakan spesialis memalak sopir truk. Kini petugas tengah berkoordinasi dengan sopir truk yang menjadi korban untuk membuat laporan. Diketahui korban sekarang tengah berada di Riau. Untuk sementara, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Belawan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Debit air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat mengalami penurunan secara drastis. Bahkan ketinggian air di Katulampa berada di titik 0 cm. Wah, gawat nih pemirsa. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat berkurang secara drastis karena hujan tak pernah turun di kawasan itu. Bahkan ketinggian air mencapai titik kritis di tembok pencatat ketinggian air, memperlihatkan tinggi muka air berada di titik 0 cm. Petugas pengendali Bendung Katulampa menyatakan debit air di Bendung Katulampa menurun drastis sejak memasuki kemarau Juni lalu. Debit air yang dapat dikelola tinggal tersisa di kisaran 4.000 hingga 7.000 liter per detik. Krisis debit air mengakibatkan pasokan air baku untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan menurun drastis. Krisis air ini mengancam ratusan hektar lahan pertanian yang mengandalkan irigasi dari Bendung Katulampa. Krisis air di Bendung Katulampa diprediksi bakal berlangsung hingga musim penghujan tiba di kisaran September atau Oktober. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seekor ular kobra membuat heboh keluarga di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ular tersebut ditemukan berada di atas kasur. Wah, ngeri juga nih pemirsa. Seekor ular jenis king cobra ditemukan di rumah warga di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 1,5 meter tersebut ditemukan berada di atas kasur. Petugas Damkar Kabupaten Barito Utara langsung berupaya mengevakuasi ular tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular berbisa ini sempat melakukan perlawanan dan berusaha sembunyi di bawah kasur. Tak lama petugas berhasil menangkap ular dengan alat khusus. Diduga ular berasal dari area perbukitan dan rawa yang berbatasan dengan permukiman warga. Usai ditangkap, ular dibawa ke pos Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bayi kembar siam perempuan dempet perut, hati dan dada akan menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar di Kota Malang, Jawa Timur. Nantinya operasi itu akan didampingi oleh dokter dari RS Dr. Sutomo. Yuk pemirsa, kita berdoa bersama-sama agar operasi berjalan dengan berhasil. Bayi kembar siam bernama Aliyah dan Aisyah ini kini berusia 11 bulan sehingga siap untuk menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Malang. Operasi pemisahan dilaksanakan Sabtu 12 Agustus dan merupakan operasi pemisahan bayi kembar siam pertama di Malang Raya. Tim dokter juga sudah memastikan sumber daya manusia hingga fasilitas medis sudah siap. Nantinya tim dokter juga akan didampingi dokter dari RS Dr. Sutomo yang telah berpengalaman dalam operasi kembar siam. Bayi kembar Aliyah Aisyah mengalami pelekatan pada bagian perut hingga tulang dada. Sebelumnya bayi kembar siam dilahirkan ibu asal Pasuruan di RSSA Malang 15 September 2022. Pasien merupakan rujukan dari RSUD Bangil saat usia kandungan 7 bulan karena diketahui ada kelainan saat proses USG. Dari Malang, Jawa Timur, Dani Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya kalau mobil ambulans berukuran mini? Gimana ya kira-kira bentuknya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di OK Zone Updates. Ya pemirsa, Aceh dikenal memiliki pantai yang sangat indah. Salah satunya adalah Pantai Babakuala di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Di mana pantai satu ini memiliki panorama indah dan berpasir putih. Wih, jadi pengen liburan ke sana pemirsa. Bibir Pantai Babakuala di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merupakan salah satu pantai berpasir putih
dengan pemandangan yang memesona. Keindahan alam ini pun tak disia-siakan warga untuk berwisata di saat air laut yang biru berpadu dengan pasir putih menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati keceriaan dan kebersamaan dengan keluarga. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia serta dihiasi dengan pemandangan puncak gunung yang menjulang di sisi kiri dan kanan, menjadikan pantai Baba Kuala ini memiliki ciri khas tersendiri. Lalu lalang kapal nelayan tradisional yang mencari ikan kian menambah keelokan pantai tersebut. Karena pantai di sini luar biasa Bang ya, apalagi di hari Minggu pagi ini, di hari libur, di sini didominasi sama keluarga-keluarga yang wisata di sini. Di sini seru ya, A bisa main pasir, pasirnya bersih kan. Iya, ombaknya juga tidak terlalu besar, jadi anak-anak bisa main dengan aman, ya. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Aceh, tidak ada salahnya untuk menikmati keindahan alami pantai Baba Kuala yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari kota Banda Aceh. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika mobil ambulans berukuran mini? Pasti pada bingung ya, pastinya ditaruh di mana? Namun ternyata pemirsa beneran ada loh. Ini penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara soal mobil ambulans, tentu yang muncul di kepala Anda adalah mobil berukuran besar atau mobil van yang dimodifikasi sedemikian rupa. Namun, apa jadinya jika mobil ambulans berukuran mini dan bertenaga elektrik? Pada gelaran Gias 2023, Booth Wuling kedatangan kendaraan unik, yakni mobil Wuling RIF yang dimodifikasi menjadi sebuah mobil ambulans. Sebelum hadir di Gias, mobil listrik mungil ini diketahui sempat dikirim ke Makassar untuk memenuhi kebutuhan bantuan kesehatan. Jadi mobil ini itu memang diperuntukkan untuk si pasien yang membutuhkan bantuan kesehatan di rumah. Jadi untuk kunjungan ke rumah. Wuling RIF yang dijadikan mobil ambulans itu memang mendapatkan beberapa perlengkapan khusus. Salah satunya di bagian kursi depan penumpang. Bagian kursi depan yang semula tegak kini direbahkan seluruhnya agar bisa digunakan pasien dengan nyaman. Selain itu, Wuling RIF ambulans juga dilengkapi dengan tabung oksigen. Menarik bukan? Mobil kecil saja bisa dialihfungsikan untuk kebutuhan medis. Selain ambulans, mobil mungil ini juga dapat berubah menjadi mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran. Dari Tangerang Selatan, Muhammad Pratama, iNews melaporkan. Siapa yang tidak mengenal sosok Angki Yudhistia, wanita yang memiliki paras cantik ini ternyata memiliki pandangan sendiri soal arti pahlawan dan juga kemerdekaan. Mau tahu apa pandangannya? Yuk kita simak bersama. Cantik dan berkarisma. Kesan itu yang pertama kali muncul saat melihat sosok perempuan yang satu ini. Angki Yudhistia, satu dari 7 sosok milenial yang terpilih menjadi staf khusus kepresidenan. Meski tak tampak ada yang berbeda dari diri Angki, siapa sangka wanita ini mengalami kehilangan pendengaran saat usianya menginjak 10 tahun. Namun berkat dukungan dari keluarga dan orang terdekat, terutama sang ibu, membuat semangatnya kembali bangkit. Ini yang membuat ibu adalah sosok pahlawan nyata bagi dirinya. Tiba di usia 10 tahun, anaknya harus mengalami disabilitas. Itu gimana terlukanya seorang hati seorang ibu, ya kan? Karena biar bagaimanapun saya tumbuh hingga detik ini karena ibuku. Angki juga membagikan pandangan kemerdekaan bagi dirinya, yaitu bisa bebas dari segala hal termasuk kaum disabilitas. Kita tahu dianggap nggak bisa. Kemerdekaan ini adalah momentum di mana lingkungan kita ini adalah harus inklusif, menerima
penyandang disabilitas. Kini perempuan 30 tahun yang tengah aktif mengembangkan bisnisnya memiliki harapan tersendiri di HUT RI yang ke-78. Ia ingin pemerintah lebih bisa melihat peran dari kaum disabilitas, sehingga tak ada lagi diskriminasi yang terjadi di negara Indonesia yang kita cintai ini. Dari Jakarta, Hadi Febriansyah, iNews melaporkan. Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, masyarakat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menggelar aksi bentang bendera merah putih sepanjang 300 meter. Kegiatan ini merupakan hasil swadaya masyarakat yang dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Wah, keren banget ya pemirsa. Bendera merah putih dengan lebar 3 meter ini terbentang sepanjang 300 meter di Dusun Kaum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bendera merah putih nampak indah di atas jalan desa dengan ketinggian 4 meter. Proses pemasangan kain bendera dilakukan masyarakat secara swadaya dan memakan waktu hingga 2 minggu. Pembentangan kain merah putih ini mengandung filosofi bahwa merah putih harus senantiasa dijunjung tinggi dan menjadi payung masyarakat. Aksi ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat di Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Kita berusaha merasa nasionalisme aja lah. Katakanlah, ini kan satu lambang, satu kebanggaan negara, merah putih. Pemerintah desa juga mewajibkan warganya untuk memasang bendera di rumah masing-masing. Kami memang memberlakukan untuk dilombakan kaitan dengan K3. Jadi silahkan antar RW dan pedukuhan untuk memberikan inovasi dan memberikan karya terbaik dari mereka. Masyarakat Desa Kulu yang terdiri dari 5 dusun ini juga akan menggelar pasar jajan gratis selama 3 hari berturut-turut untuk memeriahkan HUT ke-78 RI. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Sudono Soekarno, iNews melaporkan. Berbicara tentang kemerdekaan, pasti tak akan lepas dari lomba unik yang dilakukan oleh warga. Nah, kali ini pemirsa ada aksi emak-emak yang mengikuti lomba memberi makan pisang ke suaminya di Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana keseruannya pemirsa? Kita lihat sama liputannya. Beginilah aksi lucu emak-emak yang mengikuti lomba memberi makan pisang ke pasangan di Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pasangan suami istri yang mengikuti lomba ini harus menutup mata dengan menggunakan masker. Dengan mata tertutup, emak-emak berlomba mencari pasangan mereka sambil membawa pisang. Emak-emak yang kesulitan mencari dan salah menjual pisang ke pasangannya mengundang gelak tawa penonton. Kayak pusing itu cari kemana-mana, sampai salah sasaran. Jadi itu kenapa bisa seperti itu, Ibu? Ya, nggak tahu sekira suami ternyata bukan. Tidak hanya mama dan suami yang ikut dalam lomba ini, sejumlah anak gadis pun turut serta memeriahkan lomba makan pisang kepada pasangan. Lomba ini digelar dengan pesta rakyat untuk menyemarakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-78 tahun. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Aya Pratama, iNews melaporkan. Kita masuk ke berita olahraga, pemirsa. Timnas Indonesia U23 gelar latihan perdana jelang Piala AFF U23 2023 di Thailand. 17 pemain hadir, sementara 6 lainnya absen karena masih membela klubnya. Timnas Indonesia U23 gelar latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Kamis sore. Di bawah arahan Shin Tae-yong, sebanyak 17 pemain mengikuti latihan sebagai ajang persiapan Piala AFF 2023 di Thailand. Sementara 6 pemain lainnya absen karena masih harus membela klubnya untuk melakoni laga di Liga 1. Ke-6 pemain tersebut yakni Alfiandra Dewangga, Kadek Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Asraf, dan Beckham Putra. Dari 6 pemain, 4 diantaranya akan bergabung bersama timnas dalam waktu dekat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan saat ini akan fokus untuk latihan organisasi. Sementara untuk latihan normal akan dilakukan di Thailand saat semua 23 pemain lengkap berkumpul.
Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah melaporkan. Dan pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Oke Zone Update. Saya Frans Senjaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. See ya!